أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استوى على العرش الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر.
سمع الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا تعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين
الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir ayat ahkam berangkat dari kebutuhan akan pentingnya kita memahami ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Karena Al-Quran itu salah satu peranannya adalah dustur, undang-undang kehidupan dan tunjuk lintas bagi seluruh manusia. Itu semua bisa dilihat dari mulai Fatihul Kitab dari surah Al-Fatihah. Silakan kita baca bersama Al-Quran Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan menyebut nama Allah. Bismillah Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya, yang maha agung rahmatnya. Ar-Rahim yang terus-menerus memberikan kasih. Ini ayat Al-Quran diawali oleh kasih sayang. Karena Allah menurunkan Quran ini salah satu wujud kasih sayangnya untuk kita semua. Memangnya kalau kita tidak diberi petunjuk Allah, Allah tidak sayang pada kita? Sayang. Hanya sayangnya tentu tidak sempurna. Dengan rahmat Allah maha luas rahmatnya itu, orang-orang semua mendapatkan kasih sayang Allah.
baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Kasih sayang Allah diberikan, ya, hidup kan. Orang yang tidak beriman hidup sampai sekarang, bahkan sampai meninggal, diberi nafas, jantungnya jalan, paru-parunya jalan, ya, darahnya jalan, semua lengkap. Kebutuhan hari-harinya, energi matahari ada, air disediakan, oksigen disediakan, semua tidak dipilih-pilih oleh Allah. Ya, ya, tanpa beriman pun Allah kasih sayang pada kita, Rahman, ya. Tapi kalau tidak dapat petunjuk Allah, itu mereka akan tersesat. Ya sih, makan, minum, kebutuhan terpenuhi. Tapi banyak orang yang akhirnya tergelincir dari jalan yang benar. Contoh, Allah ngatur kebutuhan kita, ya, kita punya makan, Allah kasih makan. Namun orang kafir itu tidak diberitahu makanan mana yang baik buat tubuh, makanan mana yang berbahaya. Tapi bagi orang mukmin, Allah sayang, kamu pilih ya, ini makanan yang halal, ini akan membuat kamu bahagia, kamu sehat, kamu jadi cerdas, kamu jadi pintar, kamu jadi baguslah tubuhmu nanti. Yang ini haram ya jangan ya. Kenapa? Ini merusak tubuh kamu. Nah, gitu. Nah itulah. Jadi plus sayangnya Allah itu plus bagi orang-orang beriman itu. Makanya diberi petunjuk, yaitu hudan Al-Quran. Plus sayangnya itu. Tapi orang kafir diberi semuanya, tidak diberi petunjuknya. Makanya dia yang haram tidak makan. Contoh narkoba, enak katanya, tahu tidak? Tapi ternyata merusak tubuh. Minuman keras, enak katanya, merusak otak juga. Nah, masa sesuatu yang merusak itu bagus kan itu? Gitu. Tapi karena Allah itu maha hebat ya, demokratis, ya ini petunjuk. Kalau kamu ikut, kamu selamat, enak, bahagia, ujungnya. Kamu gak ikut, kamu rugi. Begitu makanya di dunia ini kok sama aja ya, orang beriman tidak beriman, sama-sama hidup, sama-sama kaya, sama-sama ya lah di dunia. Tapi di akhirat, wa mana hum fil akhirati khalaq. Di sini dia dapat rahmat Allah, tapi di akhirat tidak dapat rahmat Allah. Kenapa? Karena tidak mau ikut petunjuknya. Nah, ini persoalannya, tidak mau ikut petunjuknya. Jadi Allah hanya memberikan surga bagi mereka yang ikut petunjuk Allah, yang tidak diberinya di dunia saja. Itu artinya penghargaan juga Allah bagi mereka yang berusaha. Orang berusaha mau kafir, mau tidak mau beriman, mau tidak, dikasih balasan oleh Allah. Ya, kita kerja kan di satu tempat, kita sholat tidak sholat, tetap saja yang punya perusahaan menggaji kita kan. Kalau di dunia, ya. Nah, oleh sebab itu Rahman meluas. Sementara Ar-Rahim dalam tafsiran itu daimur rahmah, nikmat yang terus menerus itu artinya bagi orang mukmin sampai surga rahmat Allah terus. Tapi rahman Allah dunia saja. Itu menurut satu tafsiran. Maka dalam tafsir yang populer di pesantren-pesantren, Ar-Rahman itu nikmat besar, Ar-Rahman nikmat kecil. Maksudnya Rahman Allah sangat luas, rahmatnya mencakup seluruh makhluk dapat semua. Tapi Ar-Rahim, nah itu nanti khusus untuk orang-orang mukmin kan. Nah, ini hebatnya kita ya. Jadi orang mukmin saudara menikmati dunianya maksimal, menikmati akhiratnya
maksimal. Itu keuntungannya. Siapa mengatakan kalau pengen masuk surga jangan menikmati dunia? Itu bukan ajaran Islam. Kan gitu ya. Kita ada Rasulullah satu saat ada orang masuk masjid itu pakaiannya compang-camping, ingin menunjukkan orang apa? Zuhud. Katanya, wah ini saya orang zuhud nih, nggak perlu dunia nih. Datang ke masjid pakai pakaiannya kotor-kotor, compang-camping, jelek ya. Nah, gitu. Maka langsung turun ayat. Ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bawa perhiasanmu ketika mau ke masjid. Dasar tafsirnya, pakai pakaian yang bersih, yang bagus, wangi-wangian, mandi dulu, seger ke masjid itu. Ya. Berarti nggak boleh orang muslim itu, ya, kumal, ya, tekil, kumal, temenan. Gerak kerasnya sudah ini, gitu ya, bersih, wangi, bau, sholat, kelek, nggak boleh, ya. Ya. Kenapa? Karena perhiasan dunia ini bukan untuk orang-orang yang lain, kata Allah. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan oleh Rasulullah bahwa perhiasan dunia ini untuk orang-orang yang beriman. Jawab apa? Bukan untuk orang lain, cuma kata Allah. Perhiasan dunia ini untuk orang-orang beriman. Yang orang beriman malah jadi lemah, jadi miskin, jadi tidak punya apa-apa, yang pengen masuk surga tapi mau bekal di mana? Ya. Gak ada petunjuknya dalam Al-Quran kalau kamu pengen masuk surga tinggalkan dunia, gak ada. Awas, ada ya. Ya. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Dunia ini milik orang-orang yang beriman. Ya. Di kehidupan ini khalisatan yaumil qiyamah. Lebih khusus lagi dunia ini untuk orang-orang beriman pada hari kiamat. Berarti apa? Dunia yang kita nikmati hari ini akan dinikmati lagi di akhirat. Gitu. Paham nggak? Caranya apa? Kalau kita punya dunia, kita gunakan di jalan Allah. Punya ilmu keduniaan tuh, gunakan di jalan Allah. Punya harta, punya jabatan, punya kekuasaan. Nah, ya, gunakan di jalan Allah. Dunianya dapat. Kalau kamu berkuasa, emang tidak digaji. Kalau kamu berkuasa, banyak fasilitas kan? Yang penting jangan ambil yang bukan haknya aja kan? Di akhiratnya dapat pahala karena kamu sudah menjalankan kehilafahan di dunia. Makanya istilah khalifah fil ard dan ibadah kan? Khilafah itu harus dunia. Kemudian umat khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Ngurus dunia ketika kita gunakan di jalan Allah jadi ibadah gitu. Memang konotasinya khilafah itu keduniaan, ibadah itu seakan-akan keakhiratan, tapi nggak bisa dipisahkan. Khilafah yang ibadah yang khilafah. Kalau orang tidak beriman khilafah saja, dia ngurus dunia saja, tidak dilandasi ibadah, maka di akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, oleh sebab itu Al-Quran datang. Ini wujud kasih sayang Allah bagi kita orang mukmin supaya kita menikmati hidup di dunia yang enak, nyaman, tenang, tentram. Tidak segala dirapit, tahu segala dirapit. Ya, kita bisa membedakan mana halal mana haram. Nilai, bayar berdoa, Allah pun terusir. Segala dirapit. Pengen dapat kaya berusaha jadi khilafah. Tanggung jawab kamu dengan studimu, belajar maksimal, itu khilafah itu. Karena belajar bagian dari perintah Allah, Iqra. Belajar perintah Allah, kita jalankan. Berarti kita menjalankan kekhilafahan. Untuk apa Iqra'nya? Bismillahirrahmanirrahim. Harus dengan nama Allah. Artinya apa? Ilmunya digunakan.
sesuai nilai-nilai yang dikehendaki Allah. Jangan ilmunya untuk membunuh orang, ilmunya untuk menipu orang, ilmunya untuk mencelakakan orang. Nah, itu tidak bisa dirobek gitu. Ya, ilmu pintar tapi nipu, ilmu pintar nyolong, tidak bisa dirobek. Ya, maka kalau Allah Maha Kasih Sayang menciptakan kita dan memberi petunjuknya, wajarlah kita memujinya. Maka Al-Quran diawali dengan penyanjungan kepada Allah untuk kita sadar bahwa Al-Quran ini wujud sayang Allah. Kayak kita ke Jakarta dikasih GPS ya, supaya jalannya tidak tersesat kan? Enak tidak kayak gitu? Enak daripada kita jalan maha kaya hawa nafsu. Wah sebenarnya itu lah belok hari itu. Emang kamu mau kemana? Jalan-jalan aja. Ya lebih jalan belok lagi di situ. Ya akhirnya tersesat. Allah gak mau begitu. Kamu sedang berjalan nih menuju apa? Menuju surga. Oh ini jalannya. Awas segera rambunya. Kan enak gitu. Ya, kita mau ke Bandung saja tidak pakai GPS dulu. Nah, maka kita ungkapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji lillah bagi Allah Rabb yang menguasai, menciptakan, memberi rezeki, mengatur al-alamin. Jadi Rabb ini predikat Allah ya. Predikat Allah yang menggambarkan af'al, pekerjaan. Al-Khaliq, mencipta. Ya, apa lagi? Al-Razzaq, memberi rezeki. Itu Rabb. Karena Rabb itu tarbiyah itu apa? Merawat gitu. Sudah diciptakan dirawat oleh Allah. Kita tidak menciptakan saja harus merawatnya. Allah juga merawat. Sudah menciptakan dirawat lagi. Tubuh kita dirawat oleh Allah. Segala kebutuhan makanannya disediakan kan? Metabolisme kita, detak jantung kita, aliran darah kita diatur oleh Allah. Buktinya apa? Kita tidur aliran darah terus, ya. Kita tidur jantung jalan terus. Berarti kita mah tidak ngurus, kita tidak mau. Itu Rob, ya. Kita akui Rob, dia pencipta, pemberi rezeki Ar-Razzaq. Kemudian Al-Murabbi yang mentarbiyahnya menumbuh kembangkan, merawat di sel-selnya yang rusak nih, ganti sama Allah. Kita pernah mengganti sel-sel kita yang rusak? Pernah tidak? Tidak pernah kan? Jadi berapa? Rawat itu bisa. Ya. Tuh Rabbil Alamin. Kemudian Rabb itu juga memberikan tadbir, ngatur hidup kita. Inilah Al-Quran. Makanya ayat-ayat ahkam ini berkaitan dengan pentadbiran hidup. Ya, ngatur ngurus hidup. Mau nggak diatur sama Allah? Mau ya? Mending mau diatur daripada atur sorangan. Contoh, kamu ke jalan atur sorangan, lampu merah tebrak, ya? Itu tidak? Lampu merah tebrak, ada orang lakukan terusnya di kiri, kanan juga dia, kamu diatur. Kira-kira gimana? Celaka atau selamat? Nah, itulah gampangnya, itu tidak? Iyalah, di jalan saja ada aturannya. Jalan di sebelah kiri, ya. Ini gak mau ya? Gila sebelah kiri mah, macet, lah kanan. Soalnya ada orang, tebrak. Gampangnya, gampang pentingnya hidayah Allah itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti pentingnya aturan-aturan sehari-hari. Ya. Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan Malik. Berarti kalau Malik itu pemilik segalanya. Kenapa tidak Yaumiddin? Yaumiddin ya? Karena kekuasaan dunia itu kekuasaan pemberian dari Allah. Karena di dunia mah banyak penguasa-penguasa. Di akhirat mah penguasanya nggak ada, cuma Allah.
Tapi penguasa dunia ini hanya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Ya, jadi orang-orang jadi raja di dunia ini amanah dari Allah. Kalau dicabut amanahnya, nggak jadi raja lagi. Jadi presiden amanah dari Allah. Penguasa memang pemilik, seakan-akan pemilik negara ya. Ya tadi itu amanah dicabut juga nanti sama Allah. Ya. Jadi penguasa apapun di dunia hakikatnya milik Allah juga. Cuman kalau di dunia ada distribusi kekuasaan. Jadi Allah, kamu jadi khalifah ya, mewakili saya. Mewakili saya di bidang apa ya Allah? Di bidang kesanggupanmu. Kamu jadi khalifah, mau sanggupnya di mana? Oh, saya jadi guru saja. Ya, tugas menjadi guru. Saya jadi tentara ya Allah. Sok tentara. Saya jadi pengusaha ya Allah. Sok pengusaha. Didistribusikan kekuasaan Allah itu melalui makhluk. Maka Allah tidak jadi RT, Allah tidak jadi gubernur, Allah tidak jadi presiden kan? Karena sudah diserahkan sama Allah. Kekhalifah, arti khalifah itu khalafah, ya, menggantikan. Itu. Jadi kita ini tetap begitu sebagai pengganti Allah untuk menguasai bidang masing-masing. Bukan Allah tidak kuasa jadi gurunya, tidak kuasa jadi gubernur. Justru kekuasaan yang bukan kuasa Allah untuk di dunia kemanusiaan manusia di bagian-bagian sab. Jadi. Tapi apa sih amanah sih? Ya, karena nanti kehilafahan akan dimintai tanggung jawab. Kamu jadi guru, ya, kamu jawabnya ini. Kamu jadi ini, semua ada tanggung. Nah, semua itu nanti dia akhir dicabut semua kekuasaan. Yang dulu jadi presiden keren, dia akhir jadi presiden. Yang dulu jadi gubernur keren, jadi gubernur. Yang dulu jadi guru keren, jadi guru. Jadi siapa semua? Jadi hamba Allah semua yang akan dimintai tanggung jawab. Di mana? Yaumil akhir. Maka di yaumil akhir tidak ada lagi penguasa. Al-mulku yawma idzin. Allah pernah bertanya nanti yaumil mahsyar nanti. Limanil mulkul yawm. Milik siapakah kekuasaan hari ini, hari akhirat ini? Tidak ada yang bisa menjawab. Semua takut sama Allah. Jawabannya apa? Al-mulku yawma idzin lillah. Seluruh kekuasaan hari ini hanya milik Allah. Nah, di mana? Yaum ini yang menguasai hari pembebasan. Oke, ya, halo. Maka tugas kita apa? Kalau Allah sudah menciptakan kita, merawat kita, memberi petunjuk pada kehidupan kita, tugasnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu. Hanya kepadamu na'budu kami beribadah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in kami mohon pertolongan. Jadi dalam hidup ini ibadah semuanya. Ibadah itu amalan, kegiatan, real itu ibadah. Ya, cuma dibagi dua, ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Ibadah murni itu artinya ibadah yang tidak ada hubungan dengan urusan manusia dengan manusia. Ya, contoh ada sholat. Ya, ketika ada sholat, kita mikirin orang mas, orang di situ gimana ya, orang di situ gimana ya, nggak mikirin Allah aja. Sholat itu makhluk namanya ya. Ya, ada syarat rukunnya. Tapi kalau ibadah, ghairu mahdoh, semua aktivitas hidup, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu harus dikira ibadah nih. Anda belajar di sini ibadah, belajar di kampus ibadah, makan ibadah, minum ibadah, ya, betul tidak? Ya, nolong teman ibadah, ya, nyontek maksiat, ya, belajar ibadah, kerjakan tugas, ikhlas karena Allah, ibadah. Nah, itulah wujud kita harus beribadah hanya kepada Allah. Iya, karena dalam beribadah ini kita harus menyadari bahwa kita sering juga lemah, betul tidak? Ya, banyak kelemahan karena kita makhluk
makhluk manusia. Maka ya mohon lagi kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami juga memohon pertolongan. Jadi selama ibadah ini jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah supaya apa? Seimbang. Sebab manusia ada yang merasa dirinya hebat, gak mau tuh sholat, gak mau tuh doa, mau beres doa, kuliah mah iya kan? Mau mau beres doa, lapar mana? Mau doa, mau bisa berhenti doa, betul tidak? Iya memang, makanya dia kena bunuh itu kerja dulu. Jadi konsep Islam kerja dulu, baru mohon bertolong. Artinya apa? Sesudah kita maksimal bekerja, baru kita serahkan pada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha maksimal, saya minta mudah-mudahan kerja saya sukses. Mohon pada Allah nasta'in. Kalau tidak, Allah murka. Kita kerja iya dengan segala kekuatan sendiri, nggak pernah mau berhubungan dengan Allah. Sholat nggak mau, doa nggak mau. Itu kesombongan, istikbar, kesombongan. Orang Muslim nggak boleh. Sekalipun hebat, pintar, tetap terus minta pertolongan pada Allah. Sebab suatu saat pintarnya bisa dicabut sama Allah. Ada nggak orang pintar jadi tiba-tiba bodoh? Kapan? Di Soledad, kebruk, otaknya geger otak, hilang pintarnya tuh. Betul tidak? Ada nggak bulan? Ya, dicabut itu kekuatan hebat penangannya ada nggak? Ada. Stroke-nya sudah tutup seluruh diri, betul. Jadi bagi Allah mudah mencabut kepintaran karena kepintaran milik Allah. Orang yang merasa pintar soalnya. Kekayaan bisa nggak dalam waktu cepat oleh Allah dicabut kekayaannya? Ya, kaya raya 100 hektar, 100 hektar, 200 hektar. Tiba-tiba rumah bumi mana? Lebih kalian rumah bumi saja habis, mobil masih lancar balik, terus nanti rusak semua. Gak ada keberkuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita terus memadukan antara ibadah, antara kerja dengan doa. Itu suatu kesatuan yang integral. Itulah yang nanti diajarkan oleh ayat-ayat berikutnya. Ya, kita sampai dulu nasta'in, dan doa ayat berikutnya semoga kita bertemu. Ajak kawan-kawan, ya, ya, ke yang kelas ini banyak sekali itu, ya, ya, jadi ajak untuk sholat ke masjid, banjuran malam terdekat, ya, ini, ya, halo, ya. Sekarang kan Anda ada di Natalis ya. Anda nanti hadir di seluruh ya, kalau ada kuliah, kuliah ada libur. Natalis kita akan ada doa bersama, cak kuning, ya. Ajak semua teman-teman pulang, betul mengirim video, ayo bakal ya. Ajak semua ya, teman-teman, zikir kita, syukur kita, nikmat di Natalis Sufi yang kita berbuat. Jadi satu, karena UPI ini berdiri tahun 54-an ya. Bahasa Arab berdiri tahun 64. Bahasa Arabnya, jadi di Natalisnya lebih mudah lagi ya. Dan bahasa Arab kita ini awalnya adalah mengkader perjuangan melawan para organisasi kemahasiswaan yang ekstrim komunis. Itu sebenarnya kenapa bahasa Arab ini? Supaya ada mahasiswa-mahasiswa Islam yang kokoh, yang kuat. Tadinya mau mendirikan studi Islam, tapi dilarang oleh pemerintah gara-gara beda departemen. Cuma di departemen agama, kita departemen pendidikan tak boleh ada studi Islam. Nah, karena komunis itu sangat kuat waktu itu penguasanya ya. Akhirnya dalam bahasa Arab, kalau bahasa Arab kan sama dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman kan mau dilarang apanya, tetap belajar bahasa kan. Tapi ruh dari urusan bahasa Arab adalah ruh dakwah. Ya, ruh dakwah. Bukan bahasa Arab untuk Arab, tapi bahasa Arab untuk Islam. Ya, artinya nih, bukan bahasa Arab untuk Arab, tapi bahasa Arab untuk Islam.
ya, dan kebudayaan serta peradaban Islamnya. Allah ya, ajak teman-teman ngaji di buku di kelas mana di ceramah ini kan, kelas paling main tarawih, sinawih, kalau gitu ya. Nah, kecuali mata kuliah tertentu ya. Nah, makanya pendalaman agamanya lewat kajian-kajian. Di mana saja kajiannya? Karena alhamdulillah dalam Al-Quran ada kajian sunnah, manfaatkan itu. Jadi jangan berpikir kalau belajar itu hanya formal saja. Non formalnya justru lebih penting, kadang-kadang justru akan membawa masa depannya itu. Pendidikan formal, banyak orang yang jadi sarjana ini tapi kerjanya di yang lain. Sarjana ini tapi kerjanya yang lain karena itu dapat pendidikan non formal di luar kuliah. Ya, siapa tahu menjadi pendakwah yang hebat kan? Dari pendakwah yang hebat itu betul wawasan kan? Yang berwawasan itu betul. Ya, janganlah diskusi Islam dan sebagainya. Ya, karena kita ikut guru bahasa Arab, dominannya bahasa Arab. Ya, sementara KPI-nya sedikit. Jadi anak harus dapatnya dari luar. Ya, itu ya, saya. Insyaallah lah, Ustaz Bapak bisa bertemu dengan saya. Kalau saya punya umur. Akhirnya saya punya umur, pada selesai depan mudah-mudahan di pelajaran yang lainnya, pelajaran soal, pelajaran menulis, ya, Allah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.